Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal Alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Seperti apa akhir ceritanya? Mari kita mulai. Kabar dihuninya rumah tua di ujung jalan desa yang terkenal dengan keangkerannya sudah menyebar seantero kampung, bahkan sudah sampai ke kampung tetangga. Pada saat ini mulai ada beberapa warga yang berani melewati rumah itu pada malam hari. Namun meskipun sudah dihuni, tetap saja keangkerannya masih belum berkurang. Mereka kerap kali melihat berbagai macam penampakan di rumah angker itu. Rumah itu bukan hanya dihuni oleh arwah pengantin pria itu saja. Rumah itu sudah tidak ditinggali selama bertahun-tahun. Otomatis banyak arwah gentayangan yang berdatangan untuk menghuni rumah angker itu. Meskipun hantu yang paling mendominasi sang arwah pengantin. Siapapun yang tinggal di situ, dia benar-benar nekat, atau lebih tepatnya cari mati. Lurah setempat berencana untuk mendatangi sang penghuni rumah supaya meninggalkan rumah angker itu. Namun beliau masih belum memiliki keberanian untuk mendekati rumah itu. Tentu saja itu tidak lepas dari pengalaman buruk yang pernah menimpanya di masa lalu. Jika ada ibu-ibu yang sedang berkumpul, mereka pasti tak ketinggalan untuk membahas tentang rumah tua angker itu. Begitupun dengan bapak-bapak yang biasanya nongkrong di warung kopi. Obrolannya hampir serupa, yaitu membahas rumah angker. Ada yang berspekulasi kalau gadis yang tinggal di rumah itu karena menjalin bersekutu dengan iblis yang menghuni rumah itu. Ada pula yang mengatakan kalau sang gadis pewaris rumah itu dari penghuni sebelumnya dan masih banyak lagi. Seonggok tubuh tak berdaya, tergeletak di tanah yang becek. Tubuh itu masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan dengan dadanya yang masih bergerak kembang kempis. Hujan begitu puas mengguyur tubuh gadis tak berdaya itu. Tiara perlahan membuka matanya. Beberapa kali ia mengerjap menyesuaikan cahaya yang menusuk indera penglihatannya. Gadis itu berusaha bangun. Tiara menyentuh kepalanya yang terasa berat. Mata Tiara membulat ketika menyadari di mana kini ia berada. Tiara berada tepat di depan halaman rumahnya. Tiara masih ingat betul kalau tadi ia pingsan di sebuah kolam yang ada di belakang rumah. Kenapa dirinya bisa berada di sini? Apakah tadi ada yang menolongnya? Tapi siapa? Tiara memukul-mukul kepalanya pelan, meyakinkan kalau sekarang ia sedang tidak berhalusinasi. Tiara menarik nafas panjang, kemudian menghembuskannya secara perlahan. Gadis itu mencoba mencari tenaga. Kepalanya terasa pening saat ia bawa berdiri. Au! Rintih Tiara saat merasakan sakit di bagian pinggang dan kakinya ketika ia paksa berdiri. Di tubuh gadis itu terdapat banyak memar yang terlihat membiru. Bahkan ada beberapa yang mengeluarkan darah dari luka itu. Setelah bersusah payah memaksakan diri untuk bisa masuk ke dalam rumah, akhirnya Tiara berhasil meski dengan menahan rasa sakit di tubuhnya. Tiara yang kini sedang berada di kamar mandi, membuka satu persatu pakaian kotor yang melekat di tubuhnya. Tiara menghidupkan shower. Gadis itu menikmati hangatnya air shower yang mengguyur tubuhnya. Tiara berusaha tidak mempedulikan rasa perih yang berasal dari luka-luka yang ada di tubuhnya. Setelah mengalami serangkaian kejadian aneh ini, apa kalian bertanya Tiara akan kabur? Jawabannya, tidak. Tiara justru tertarik untuk memecahkan misteri yang ada di rumah ini. Sebenarnya ia takut, tapi rasa takutnya dikalahkan oleh rasa penasaran. Setelah dirasa cukup membersihkan diri, Tiara mengambil jubah handuk untuk menutupi tubuhnya.
Gadis itu melangkah perlahan keluar dari kamar mandi. Tiara langsung menuju cermin. Gadis itu menyisir rambut basahnya. Di wajahnya terdapat beberapa lebam. Tiara tersedak. Ia merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Tiara memasukkan jarinya mengambil benda itu. Matanya terbelalak saat mengetahui benda yang mengganjal di tenggorokannya. Ternyata rambut yang sangat panjang. Dari mana rambut itu berasal? Rambutnya tidak sepanjang itu. Tiara terus menarik rambut itu hingga keluar sepenuhnya. Dengan jijik Tiara melempar rambut itu keluar jendela. Perutnya bergolak ingin muntah. Tiara berlari menuju kamar mandi. Gadis itu memuntahkan isi perutnya sampai bibirnya kini terlihat pucat. Tiara merasa tubuhnya seolah tak bertulang, sehingga ia jatuh terduduk begitu saja di lantai kamar mandi. Tiara menyembunyikan wajahnya di antara kedua lututnya. Gadis itu menangis terseduh-seduh. Ia sangat syok dengan hal yang barusan dialaminya. Tiara memutuskan untuk kembali ke Jakarta sementara waktu. Ia beberapa kali menghubungi Dera supaya gadis itu menjemputnya. Namun gadis itu tidak bisa dihubungi. Tiara berpikir mungkin saja saat ini Dera sedang sibuk. Akhirnya Tiara meminta Andin untuk menjemputnya. Andin juga temannya, meskipun pertemanannya dengan Andin tidak sedekat dengan Dera. Setelah Tiara meminta bantuan padanya, Andin langsung saja menjemput Tiara. "Kamu sakit ya? Wajah kamu pucat gitu?" tanya Andin saat menjemput Tiara. "Enggak, aku baik-baik saja kok. Cuma belakangan ini aku punya sedikit masalah." Andin mengernyit. "Bukannya kamu tinggal di desa ini buat menenangkan diri? Kok kamu bisa punya masalah?" Tiara mengedikkan bahunya. Ia enggan untuk berbicara banyak dengan Andin. Tiara hanya akan menceritakan masalah yang menimpanya pada Dera, sahabat terbaiknya. Andin yang mengetahui Tiara enggan untuk bicara dengannya, akhirnya hanya membantu Tiara untuk memasukkan barang-barang gadis itu ke dalam mobilnya. Perlahan Andin melajukan mobilnya, meninggalkan desa Kencana yang tenang untuk kembali ke kota Jakarta yang penuh dengan keramaian. Saat di perjalanan Tiara lebih banyak diam. Ia hanya sesekali menanggapi ucapan Andin. "Tiara, aku bukannya apa ya. Cuma entah kenapa aku curiga kalau Dera sama Nino ada apa-apa di belakang kamu. Maaf ya sebelumnya. Kalau nggak salah sekitar 3 hari yang lalu aku ngeliat Nino sama Dera masuk ke hotel," kata Andin. Gadis itu nampak ragu-ragu saat menyampaikannya. "Aku tahu kamu gak suka sama Dera, tapi kamu jangan fitnah dia dong. Dera itu sahabat baik aku, gak mungkin dia kayak gitu. Dan lagi Nino itu cinta sama aku. Ucapan kamu seharusnya dijaga, Andin," ucap Tiara penuh penekanan. Tiara sangat marah ketika Andin memburukan Dera dan Nino, atau terkesan memfitnah mereka berdua. Andin nampak menghela nafas berat. Kalau Tiara akan marah seperti itu, ia tidak akan mengatakannya. "Sorry Tiara, aku gak maksud." Tiara yang sudah terlanjur bad mood tidak lagi menanggapi ucapan Andin. Ia ingin segera sampai ke kosan dan bertemu dengan Dera. Ya, selama ini Tiara tinggal satu kos dengan Dera. Wajar saja karena mereka sangat dekat. Setelah menunggu perjalanan dengan ditemani keheningan yang cukup lama, sebab Tiara tidak mau lagi berbicara dengan Andin. Akhirnya Tiara sampai di kosannya. Gadis itu segera turun dengan membawa beberapa barangnya. "Thanks ya," ucap Tiara. Tanpa menunggu Andin bicara, gadis itu langsung masuk ke dalam kosnya. Tiara dengan langkah gontai masuk ke dalam kosnya. Telinganya lalu menangkap suara seperti desahan, bercampur dengan erangan tertahan, berasal dari dalam kamar. Tiara mengernyit. Apa iya Dera bisa melakukan hal itu dengan seorang lelaki? Dengan memelankan langkah kakinya, Tiara memutuskan untuk mengintip. Seketika itulah Tiara merasa tubuhnya lemas, seperti tak bertulang. Wajahnya berubah pias.
sementara matanya menatap pengkhianatan yang sudah diperbuat oleh dua orang yang sangat berharga di hidupnya. Air mata perlahan berjatuhan membasahi pipi Tiara. "Bajingan kalian!" umpat Tiara, menghentikan perbuatan tidak senonoh manusia berlainan jenis itu. Dara dan Nino begitu terkejut dengan kehadiran Tiara. Mereka gelagapan saat Tiara melemparkan barang-barang yang ada di kamar itu ke arah mereka yang saat ini tidak memakai busana. Andin yang masih belum pergi dari kosan Tiara terkejut ketika mendengar Tiara berteriak. Khawatir dengan keadaan gadis itu, Andin langsung menyusul Tiara. Andin begitu terkejut melihat apa yang terjadi. Barang-barang yang berantakan karena dilempari Tiara. Dara dan Nino yang saat ini tidak memakai busana hanya menunduk pasrah saat Tiara mengadili mereka. Melihat Tiara yang sudah tak terkendali, Andin berusaha menenangkan gadis itu. "Tiara, sudah cukup, tenangin diri kamu." "Kalian benar-benar bajingan, pengkhianat, sialan," umpat Tiara. "Tiara, ayo kita pergi aja dari sini. Gak ada gunanya juga kamu marah-marah sama mereka. Mereka emang gak punya hati. Percuma kamu kayak gini. Ayo pergi," ujar Andin. Ia dengan susah payah akhirnya berhasil mengajak Tiara dari kosan yang menjadi saksi tempat perbuatan laknat antara Dara dan Nino. Tiara kini sudah berada di mobil Andin. Gadis itu menangis terisak di pelukan Andin yang berusaha menenangkannya. "Mereka jahat, tega banget mereka mengkhianatiku. Please, kamu jangan nangis. Air mata kamu itu terlalu berharga untuk menangisi orang yang gak tahu diri kayak mereka." Tiara berusaha menahan air matanya. Benar apa yang dikatakan Andin. Tidak ada gunanya dia menangisi kedua manusia tidak tahu diri. "Kamu benar, gak ada gunanya aku nangisin mereka. Aku mohon Andin, bawa aku pergi dari sini. Aku gak mau lihat muka mereka lagi. Mereka pengkhianat." "Oke, sekarang kamu senyum dong," pinta Andin. Ia mengerti bagaimana sakitnya Tiara dikhianati oleh dua orang yang sangat disayanginya sekaligus. Walau hatinya terasa dicapik-capik, Tiara memaksakan diri untuk tetap tersenyum. Andin mencubit gemas hidung mancung Tiara yang nampak merah. "Nah, kalau kamu senyum gini kan lebih bagus. Lagi pula kamu tuh cantik. Kamu bisa dapat yang lebih dari Nino. Dan kamu masih punya aku sebagai teman kamu. Thanks ya, kamu udah ada di saat aku lagi butuh seseorang buat hibur aku saat kayak gini," ucap Tiara. Gadis itu kembali memeluk Andin. Saat ini Tiara merasa sedikit beruntung karena mengetahui pengkhianatan Dara dan Nino lebih cepat. Sakit hatinya kini harus menerima kenyataan yang begitu menyakitkan. Andin melakukan banyak hal untuk menghibur Tiara. Seperti mengajak gadis itu pergi shopping, ke salon, dan mencoba wahana yang memacu adrenalin. Dan masih banyak lagi yang dilakukan Andin supaya Tiara cepat melupakan semuanya. "Kamu serius tetap ingin balik ke desa itu?" tanya Andin dengan sedih. Tiara mengangguk pasti. "Apa sebaiknya kamu batalin aja niat kamu buat nulis horor? Sebaiknya kamu balik kerja aja deh," kata Andin. "Setelah kejadian ini, aku perlu tempat untuk menenangkan diri. Aku rasa desa Kencana tempat yang tepat," ucap Tiara. Walau sebenarnya kenyataan berbanding terbalik dengan rumah yang dia tempati. Rumah angker yang menyimpan sejuta misteri. Tapi bagi Tiara itu lebih baik ketimbang dia tinggal di satu kota yang sama dengan Nino dan Dara. Ia tidak sudi menatap wajah mereka lagi. "Tapi kalau aku sesekali berkunjung ke rumah kamu boleh nggak? Rumah kamu unik banget, bangunannya ala-ala rumah zaman dulu." Andin menatap Tiara penuh harap. Bagi gadis yang gemar foto selfie seperti dirinya, rumah Tiara bisa jadi tempat yang bagus untuk foto-foto yang nantinya akan menghiasi media sosialnya. "Boleh kok." Mendengar Tiara memperbolehkannya, Andin langsung meloncat girang. "Thanks ya." Ia langsung memeluk Tiara erat-erat hingga Tiara yang dipeluknya kesusahan untuk bernafas.
Saat Tiara protes, barulah Andin menyadari kelakuannya yang kekanak-kanakan. Gadis itu langsung menampilkan cengiran khasnya. Andin dan Tiara dalam perjalanan menuju desa Kencana. Ketika tinggal 200 meter lagi, mereka memasuki desa Kencana. Andin menghentikan mobilnya mendadak. Ia hampir menabrak seseorang yang kemunculannya secara tiba-tiba. Di depan mereka ada seorang gadis memakai kebaya khas gadis desa. Tiara beringsut, itu gadis yang waktu itu sering ia lihat sewaktu baru saja menempati rumah tua itu. Gadis itu memberi kode agar Tiara dan Andin keluar dari mobil. Andin yang kesal berniat untuk mencecar gadis itu. Coba saja tadi jika ia tidak sempat menghentikan mobilnya, gadis itu pasti sudah ditabraknya. Andin, jangan, kita lanjutkan saja perjalanannya, kata Tiara panik. Ia takut dengan gadis desa misterius itu. Tiara berpikir bisa saja gadis itu sesosok hantu yang sedang menyamar. Udah, kita turun aja Tiara, lagian cewek itu ceroboh banget. Hampir aja dia aku tabrak tadi, kata Andin kesal. Melihat Andin menghampiri gadis desa itu, terpaksa Tiara juga ikut turun. Ia mengekor di belakang Andin seperti anak kucing. Tiara menunduk, tidak berani menatap gadis desa itu. Kamu apa-apaan sih? Tiba-tiba nyebrang jalan gitu. Coba aja kalau ketabrak tadi, pasti yang salah kita, ujar Andin. Ia menatap gadis desa itu dengan sinis. Ketika gadis desa itu menatap matanya, Andin menelan ludah. Seperti terhipnotis, dirinya terpaku begitu saja. Sementara Tiara, lutut gadis itu gemetar hebat. Kamu, ucapnya menatap Tiara dengan tajam. Tinggal menunggu waktu setelah dia mengambil kesucianmu. Arwah itu akan mengambil rohmu. Dia akan menjadikan kamu pengantin hantunya. Kamu pergi jauh pun percuma. Kemanapun kamu pergi, dia akan terus mengikutimu. Kecuali satu, kamu harus bakar sesuatu yang berkaitan dengannya, supaya kutukan yang sudah dia berikan untukmu terlepas. Usai mengucapkan itu, gadis desa itu pergi. Dia berjalan kembali ke arah hutan. Setelah dirinya lenyap tertelan oleh rimbunya hutan, barulah Tiara dan Andin tersadar. Kedua gadis itu nampak ketakutan, terlebih Tiara. Andin, kita terusin perjalanannya, kata Tiara dengan panik. Andin mengangguk cepat. Kedua gadis itu kembali masuk ke dalam mobil. Andin berusaha setenang mungkin melajukan mobilnya. Siapa gadis aneh itu tadi? Apakah dia dedemit penunggu hutan itu? Pikir Andin. Ketika sampai di rumah Tiara, Andin memulai aksinya untuk berselfie ria. Barang-barang di rumah Tiara yang kebanyakan perabotan zaman dulu, Andin jadikan untuk objek fotonya. Tiara hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Andin yang gila selfie. Tiara, aku mau keliling rumah kamu, boleh kan? Tanya Andin dengan antusias. Terserah kamu, aku mau masak dulu, sahut Tiara. Andin langsung saja memulai aksinya untuk mengelilingi rumah Tiara. Gadis itu melakukan aksi selfie-nya dengan berbagai macam gaya. Terkesan alay sih. Ketika sedang asik melihat-lihat hasil selfie-nya, sekelebat bayangan melintas di depan Andin. Andin mengernyit. Ia tiba-tiba merasa ada hawa dingin yang menjalari tengkuknya, hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Didominasi oleh rasa penasarannya, Andin melangkahkan kakinya ke arah di mana sosok itu tadi lewat. Andin mengernyit melihat Tiara mematung dengan posisi memunggunginya. Bukannya tadi Tiara bilang dia mau masak, kok dia ada di sini? Batin Andin keheranan. Tiara, panggil Andin, namun sosok yang dipanggilnya tak menghiraukan dirinya. Andin mempercepat langkah kakinya. Ia menepuk pundak Tiara. Ketika itulah Tiara menoleh dengan memutar kepalanya 180 derajat. Andin terperanjat. Ia melangkah mundur. Tiara berjalan seperti sesosok zombie. Dia berniat untuk menyerang Andin. Tiara, kamu kenapa?
Tanya Andin di sela-sela rasa takutnya. Tangan Tiara kini telah berada di leher Andin. Dia mencekik Andin. "Tiara, kamu apa-apaan? Lepasin aku bisa mati." Tiara tak menghiraukan perkataan Andin. Ia justru menguatkan tekanan jari-jarinya pada leher Andin. "Tiara, lepas!" Andin menjerit. Tiara tiba-tiba membuka mulutnya, menyemburkan darah berbau busuk ke wajah Andin yang kini menjerit-jerit ketakutan. Sosok Tiara menghilang dalam sekali kedipan mata. Andin megap-megap seperti ikan yang diangkat dari air. Andin terbatuk-batuk merasakan sakit pada lehernya. Gadis itu menyentuh wajahnya, namun hal mengejutkan terjadi. Tidak ada noda apapun di wajahnya. "Andin, kamu kenapa teriak-teriak?" Tiara yang asli berada di belakang Andin. Tiara panik saat mendengar Andin berteriak-teriak. Andin yang sudah terlanjur takut memundurkan tubuhnya ketika Tiara mendekat. "Aku kayaknya nggak jadi nginep deh. Aku ada urusan mendadak soalnya," kata Andin. Tanpa menunggu jawaban dari Tiara, Andin langsung pergi begitu saja. Ia tidak menghiraukan panggilan dari Tiara. Yang ada di pikiran Andin, kini ia harus meninggalkan rumah ini. Setelah meninggalkan rumah Tiara, Andini tidak langsung pergi dari desa Kencana. Gadis itu memutuskan untuk mampir di warung makan yang ada di desa itu. Perutnya kini sedang keroncongan. Ia tidak akan dapat menyetir dengan konsentrasi. Sementara menunggu pesanannya datang, Andin mengirimkan pesan singkat untuk Tiara. Ia berharap gadis itu baik-baik saja. "Tiara, sorry, aku tadi perginya tiba-tiba. Saat ini aku berada di salah satu warung desa Kencana. Tiara, aku bingung gimana jelasinnya sama kamu. Kenapa aku tadi tiba-tiba aja mau pergi. Tapi please, kamu ikut balik ke Jakarta bareng aku." "Enggak, aku nggak mau balik ke Jakarta dalam waktu dekat ini. Perasaan aku masih sakit, tahu nggak?" Balasan dari Tiara. Andin hanya mampu mendesah frustasi. "Neng, tadi habis dari rumah tua yang ada di ujung jalan itu ya?" tanya ibu penjaga warung. "Iya bu," saut Andin sambil menikmati makanannya. "Berani benar sih ke situ. Kami saja warga desa sini tidak berani loh lewat rumah itu. Apalagi tinggal di situ. Rumah itu punya sejarah kelam. Bahkan keangkeran rumah itu sudah menyebar ke beberapa desa tetangga." Andin bergidik ngeri mendengar cerita ibu itu. "Memang ada apa dengan rumah itu, Bu?" "Ngeri, Neng. Ibu nggak berani cerita. Takutnya nanti malam nggak berani tidur. Ih, serem," kata ibu itu dengan ekspresi ketakutan. Andin semakin khawatir dengan keadaan Tiara. Ia kembali mengirim pesan untuk gadis itu. "Tiara, please, kamu ikut aku pulang. Aku khawatir kalau kamu tinggal sendirian di rumah itu. Aku jemput kamu ya." "Andin, kalau kamu mau pulang, pulang aja sendiri. Lagi pula selama tinggal di sini aku baik-baik saja kok. Tenang aja, aku bisa jaga diri aku sendiri," balas Tiara begitu meyakinkan. Andin akhirnya kehabisan cara untuk membujuk Tiara agar mau pulang dengannya. Tidak ada apapun yang bisa ia lakukan kini selain berdoa Tiara akan baik-baik saja. Di rumah tua yang terletak di ujung desa, seorang gadis tengah duduk termenung. Wajah Tiara terlihat murung. Beberapa tetes air mata jatuh membasahi pipinya. "Andai aja aku bisa balas rasa sakit hati ini. Aku pengen Tiara dan Nino mati dengan cara mengenaskan. Mereka berdua gak pantas hidup. Apa salah aku hingga mereka tega mengkhianatiku? Padahal selama ini aku sayang sama mereka. Kenapa mereka ngelakuin ini sama aku?" Pengkhianatan yang dilakukan Tiara dan Nino begitu membuatnya terpukul. Ibarat kata dia sudah jatuh tertimpa tangga. Kesialan datang bertubi-tubi menghampirinya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sedang menuruni anak tangga. Tiara menajamkan pendengarannya. Bau anyir darah bercampur dengan bau busuk menusuk indera penciuman Tiara, hingga membuat Tiara mual. Bau itu datangnya secara tiba-tiba. Gadis itu lalu berlari menuju kamar mandi.
Tiara berusaha mengeluarkan isi perutnya. Bau itu begitu menyiksanya. Mata Tiara membulat saat melihat apa yang ia muntahkan. Belatung. Tiara begitu jijik. Ia berusaha memuntahkan semuanya. Gadis itu berkumur-kumur dengan cepat. Apa yang sudah ia konsumsi sehingga ia memuntahkan banyak belatung? Apakah dirinya kini telah terkena santet? Atau apa? Ketika Tiara menatap cermin, gadis itu refleks menjerit. Tiara melangkah mundur. Di cermin terdapat tulisan yang diukir dengan darah. Tulisan itu berbunyi amat menyeramkan. Dera dan Nino akan mati. Siapapun yang menginjakan kakinya di rumah ini pasti akan menemui kematiannya dalam waktu dekat. Tak terkecuali dirimu, Tiara. Tiara merosot, kakinya lemas seperti jeli. Apa yang harus ia lakukan? Jika Dera dan Nino mati, ia akan mensyukuri semua itu. Tapi Andin, gadis itu tidak bersalah. Tiara lalu teringat dengan ucapan gadis desa yang memakai kebaya waktu itu. Ia harus menemukan gadis itu. Hanya gadis itu yang bisa memberikannya petunjuk untuk bebas dari semua ini. Tiara mondar-mandir dengan gelisah. Saat ini dia sedang memikirkan cara bagaimana agar dirinya bisa bertemu kembali dengan gadis yang memakai kebaya itu. Gadis misterius itu sebelumnya selalu muncul secara tiba-tiba. Tapi kenapa di saat ia membutuhkannya seperti ini, gadis itu malah tidak nampak batang hidungnya? Tiara menggigiti kukunya. Kepalanya terasa mau meledak. Ya Tuhan, bantu aku untuk berpikir. Desah Tiara, frustasi. Gadis itu memukul-mukul kepalanya. Otaknya seolah buntu untuk menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Di saat Tiara hampir menyerah, terlintas begitu saja pikirannya untuk menemui lurah desa sini. Ya, lurah di sini pasti mengenal seluruh warga desanya. Ia akan menemui lurah untuk menanyakan perihal gadis itu dan juga tempat tinggalnya. Tengah malam yang sunyi, malam ini langit nampak berawan. Sepertinya sebentar lagi ibu kota akan diguyur hujan. Dera yang tidak bisa tidur menyumpalkan earphone ke telinganya. Ia menyetel lagu-lagu barat kesukaannya. Terdengar suara tawa dari kejauhan. Perasaan Dera jadi tak enak. Gadis itu beranjak dari tempat tidurnya untuk menutup jendela kamarnya yang terbuka ketika ditiup angin kencang. Dera tersentak. Saat ini telinganya disumpal oleh earphone dan ia menyetelkan musik dengan volume penuh. Dera tiba-tiba teringat dengan salah satu film horor yang pernah ditontonnya. Apakah tawa itu suara tertawa kuntilanak? Konon katanya jika kuntilanak itu berada di dekat kita, maka suara tawanya akan terasa jauh. Namun ketika ia berada jauh dari kita, maka suaranya akan terdengar nyaring. Tadi suara tawanya terdengar jauh, berarti kuntilanak itu berada di dekatnya. Suara musik yang diputar Dera kini terdengar aneh. Awalnya terdengar suara seperti kerasak kerusuk. Suara tawa itu terdengar lagi. Dera kini yakin kalau tawa itu berasal dari earphone-nya. Dera mencoba melepaskan benda itu. Namun anehnya, earphone itu seolah lengket di telinganya. Dera mulai panik. Terlebih suara-suara aneh itu terdengar semakin nyaring. Gendang telinganya serasa mau copot. Tiba-tiba terdengar suara seperti sebuah tembang. Suaranya begitu melengking. Seketika Dera menjerit histeris. Kepalanya pusing mendengar suara itu. Dari hidung dan matanya keluar darah segar. Sakit, hentikan. Dera semakin tak karuan. Gadis itu kini berguling-guling kesakitan. Darah semakin banyak keluar dari lubang yang ada di tubuh Dera. Ia mencoba melepaskan earphone itu dengan susah payah, tapi hasilnya nihil. Seolah tubuhnya kini sedang diambil alih. Dera mengambil sebuah pisau dan menusukkan ke kedua matanya. Tak cukup sampai di situ. Dera kini menusuk-nusukkan perutnya. Pada akhirnya Dera tumbang.
dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Sungguh kematian yang amat tragis. Di sebuah klub malam yang sangat ramai, Nino tengah asik menikmati indahnya dunia malam, meneguk minuman beralkohol dan berdansa ria. Panggilan alam mendesak Nino untuk meninggalkan keramaian itu sementara. Nino ingin pergi ke toilet. Lorong menuju toilet hanya diterangi bola lampu cahaya 5 watt, sehingga di situ terlihat temaram. Lampu tiba-tiba mati. Nino menghentikan langkahnya sejenak untuk menyalakan senter yang ada di ponselnya. Namun lampu kemudian menyala. Nino menghela nafas lega. Baru beberapa langkah berjalan, lampu mati kembali. Nino berpikir, mungkin saja listrik sekarang sedang bermasalah. Ia mengabaikan itu dan tetap melangkah menuju toilet. Ketika Nino ingin menuntaskan panggilan alamnya yang sudah sangat mendesak, terdengar suara tembang dari toilet sebelah. Hawa dingin menjalari tengkuk Nino hingga ia bergidik. Bahkan bulu kuduknya ikut berdiri. Suara tembang itu semakin nyaring hingga memegahkan telinga. Nino merasa kepalanya pusing, pandangan matanya seolah berputar-putar. Nino menjerit ketika anunya terpotong tanpa terlihat siapa yang melakukannya. Benda paling berharga milik seorang Nino jatuh begitu saja ke dalam kloset. Nino jatuh ke lantai toilet dalam keadaan lemas. Pria itu kini bersimbah darah. Suara tembang itu kini terdengar begitu memilukan. Wajah Nino memucat, matanya yang semula membeliak perlahan tertutup. Malam itu juga Nino menghembuskan nafas terakhirnya, benar-benar tragis. Di salah satu rumah di desa Kencana, tepatnya di rumah tua yang terletak di ujung jalan desa, tidur nyenyak seorang gadis terganggu karena handphonenya terus-terusan berbunyi. Tiara mengerang kesal. Tanpa melihat siapa yang menelponnya, Tiara langsung mengangkatnya. Rasa kantuk Tiara hilang seketika ketika mendengar berita yang disampaikan oleh si penelpon. Apa? Dira sama Neno meninggal? Pekik Tiara kaget. Tanpa diminta, air matanya jatuh begitu saja. Dadanya terasa sesak. Meski Nino dan Tiara sudah menggores luka di hatinya, tetap saja ia tidak menyangka kalau hal ini akan terjadi. Apalagi menurut cerita dari Andin, mereka mati dengan cara yang mengenaskan. Dari hasil pemeriksaan polisi, tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh mereka. Mereka dinyatakan murni bunuh diri. Namun Tiara yakin itu bukanlah bunuh diri. Kematian mereka ada kaitannya dengan rumah ini. Setelah bertanya dengan beberapa penduduk, Tiara akhirnya berhasil menemukan rumah Pak Lurah. Lurah Aji, biasa ia dipanggil, menyambut kedatangan Tiara dengan ramah. Jadi begini Pak, nama saya Tiara. Saya gadis yang tinggal di rumah yang terletak di ujung jalan. Jadi saya kemari ingin menanyakan perihal seorang gadis. Kata Tiara. Lurah Aji yang begitu ingin Tiara pergi dari rumah itu tidak terlalu mendengarkan apa yang dikatakan Tiara. Sebaiknya kamu pergi dari rumah itu sekarang juga. Tiara mengernyit. Kenapa saya harus meninggalkan rumah itu? Pak, saya datang ke sini untuk menanyakan tentang seorang gadis. Ciri-cirinya begini, dia suka memakai kebaya dan... Lurah Aji memotong ucapan Tiara. Rumah itu memiliki sejarah yang kelam. Dek. Jantung Tiara seakan berhenti berdetak ketika Lurah Aji dengan lancar menceritakan masa lalu tentang rumah itu. Begitulah awal mula sejarah kelam rumah itu dulu. Rumah itu dulunya rumah warisan turun-temurun milik keluarga bangsawan dari zaman Belanda dulu. Hingga setelah Indonesia merdeka, rumah itu ditinggalkan. Hingga kemudian sang pewaris kembali datang ke rumah itu. Rumah itu pun direnovasi mengikuti perkembangan zaman pada masanya. Sang pewaris seorang pria bernama Renov jatuh hati pada desa Kencana yang memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Ia pun lalu membangun perkebunan di sini. Hingga Renov jatuh cinta pada seorang bunga desa bernama Lilis. Namun Lilis hanya cantik rupanya saja.
Lilis hanyalah anak petani miskin. Hingga saat mengetahui Renov jatuh hati padanya, Lilis menerimanya begitu saja. Tentu saja ada hal terselubung di balik semua itu. Lilis tidak mencintai Renov, ia hanya ingin harta pria itu. Di sisi lain, Lilis sebenarnya menjalin hubungan dengan seorang pemuda desa bernama Agus. Dan mereka berencana menikah setelah berhasil menguasai harta Renov. Renov yang begitu mencintai Lilis berniat menjalin hubungan yang serius dengan gadis itu, yaitu dengan cara menikahinya. Sampai pada saatnya tiba, di mana waktu itu seharusnya Lilis dan Renov menikah. Kebusukan Lilis terbongkar oleh seorang gadis yang tak lain saudara Lilis sendiri. Renov pada saat itu tentu saja patah hati. Pernikahan mereka dibubarkan. Padahal pada saat itu para tamu undangan sudah banyak yang menghadiri. Renov yang waktu itu sedang marah besar menyeret tubuh Lilis ke kamar yang seharusnya menjadi kamar pengantin mereka. Renov dan Lilis bertengkar hebat. Renov yang waktu itu dalam keadaan marah besar tanpa sengaja mencekik Lilis hingga menyebabkan gadis itu meninggal. Tanpa sepengetahuan warga, Renov menguburkan jasad Lilis di samping rumahnya. Namun sepandai-pandainya orang menyembunyikan bangkai pasti akan ketahuan juga. Perbuatan Renov diketahui oleh Agus, kekasih Lilis. Tidak terima gadis yang dicintainya dibunuh, Agus pergi ke dukun santet. Ia menyantet Renov hingga membuat pria itu tersiksa dengan rasa sakit di perut dan kepalanya yang terasa ditusuk-tusuk menggunakan pisau. Setiap hari Renov semakin tersiksa. Wajah tampaknya perlahan berubah mengerikan, selayaknya mayat hidup. Tak cukup dengan menyiksa Renov, Agus pun juga memberikan kutukan untuk Renov melewati perantara dukun santet. Kutukan itu adalah bahwa jika kelak Renov meninggal, arwah itu tidak akan tenang sebelum dia menemukan seorang gadis untuk menjadi pengantinnya. Agus membuat kutukan itu karena telah gelap mata. Sebab Lilis yang suatu hari akan menjadi pengantinnya dibunuh oleh Renov. Tidak tahan dengan rentetan santet yang dikirim Agus, Renov akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan cara yang teramat mengerikan. Di belakang rumah Renov kebetulan ada sebuah kolam. Renov mengeringkan air kolam itu dan menggantinya dengan bensin. Renov ingin mati dengan cara membakar dirinya sendiri. Sebab Renov mengetahui kutukan yang diberikan Agus padanya. Dalam pikiran Renov, jika ia membakar dirinya, otomatis jasadnya akan menjadi abu dan kutukan itu akan terlepas. Renov pun lalu menjeburkan dirinya ke kolam yang penuh bensin itu. Ia lalu menyalakan api dan perlahan tapi pasti api melahap tubuh malang pria itu. Namun Renov salah. Meskipun ia mati dengan cara membakar dirinya sendiri, kutukan itu tidak akan pernah bisa terlepas. Renov pun akhirnya tetap menjadi arwah gentayangan. Ia mencari gadis untuk dijadikan pengantin hantunya, supaya arwahnya sempurna. Jadi gadis yang ingin kamu tanyakan itu adalah saudaranya Lilis. Sewaktu kejadian itu, Nilam baru berusia 12 tahun. Ucap Lurah Aji. Wajah Tiara kini memucat. Dirinya lah pasti yang akan dijadikan Renov sebagai pengantin hantunya. Tiara tiba-tiba teringat pada satu hal. Lalu bagaimana dengan kutukan dari rumah itu? Sebelumnya saya pernah mendapat teror. Konon katanya siapapun yang menginjakan kakinya ke rumah itu, dia pasti akan mati. Dan kedua, teman saya mereka mati dengan cara yang mengenaskan, Pak. Bapak bisa jelaskan mengenai hal itu? Lurah Aji memejamkan matanya sesaat. Pria parubaya itu terlihat menghela nafas berat. Sebelum Renov bunuh diri, dia melakukan ritual, memanggil arwah-arwah gentayangan untuk menghuni rumah itu. Dia juga mengutuk rumah itu. Siapapun yang menginjakan kakinya di sana, dia akan mati. Tiara menutup mulutnya. Ia begitu syok. Ia tidak mau kehilangan Andin. Tiara juga tidak mau dirinya menjadi pengantin hantu arwah gentayangan Renov. Tolong saya, Pak. Saya mohon, bantu saya membebaskan diri dari semua ini.
Mohon Tiara dengan mengibah. Mata gadis itu kini berkaca-kaca. Niatnya ingin menulis novel horor, tapi dirinya malah menyelami kejadian horor yang teramat tragis. Hanya Nilam yang bisa membantumu melepaskan diri dari kutukan itu. Saya akan mengantarkan kamu bertemu Nilam, kata Pak Lurah Aji. Tiara membuang nafas yang sempat ditahannya. Gadis itu tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih pada Lurah Aji. Tiara sekarang tidak tahu harus bagaimana lagi. Harapan satu-satunya yaitu bertemu dengan gadis bernama Nilam itu. Hanya Nilam yang tahu bagaimana caranya agar ia bisa selamat dari kematian. Ketika dalam perjalanan menuju rumah Nilam, keduanya dikejutkan dengan kehadiran gadis itu yang muncul secara tiba-tiba dari dalam hutan. Tiara bergidik ngeri. Nilam persis seperti hantu. Kehadirannya sungguh tak diduga-duga. Sudah aku katakan, cari yang berhubungan erat dengan hantu itu, lalu bakar. Hidupmu tergantung dengan usahamu sendiri, kata Nilam. Tiara nampak kebingungan. Apa maksudnya? Apa yang berhubungan dengan hantu itu? Aku tidak mengerti. Kamu tahu persis apa yang berhubungan dengan hantu itu. Cepatlah bakar. Apa maksudnya? Nilam menyeringai. Tatapan mata gadis itu nampak sinis. Seolah Nilam diliputi oleh kekuatan gaib ketika gadis itu pergi, baik Tiara ataupun Pak Lurah Aji hanya diam terpaku di tempatnya. Ketika Nilam menghilang, barulah mereka tersadar. Wajah Tiara memucat, nyawanya seolah berada di ujung tanduk. Apa yang berhubungan erat dengan arwah gentayangan itu? Tiara kembali lagi ke rumah angker itu. Di pikirannya hanya satu. Ia harus menemukan benda apa yang berhubungan erat dengan arwah hantu pengantin itu, lalu membakarnya. Ini sudah teka-teki yang rumit. Tiara memukul-mukul kepalanya. Otak bodohnya sudah sangat susah untuk berpikir. Waktu Tiara banyak dihabiskan dengan mondar-mandir tak karuan. Sampai akhirnya gadis itu kelelahan. Tanpa peduli di mana ia berada, Tiara membaringkan tubuh lelahnya di sofa ruang tengah. Kalau ada apa-apa, ia dengan mudah bisa pergi, ketimbang harus beristirahat di kamarnya yang berada di lantai 2. Malam sebentar lagi akan menjemput sang surya. Tiara terbangun saat ada yang menggedor pintu rumahnya dengan keras. Tiara mengerja beberapa kali untuk menyesuaikan cahaya yang masuk ke matanya. Kepalanya saat ini terasa pening. Mungkin ini efek dari ia yang kurang tidur dan stres dengan masalah yang menimpanya. Dengan langkah sempoyongan, Tiara berjalan menuju pintu. Sejenak Tiara ragu untuk membuka pintu rumahnya. Namun melihat si tamu yang menggedor pintu rumahnya terlalu keras, seolah ingin merobohkannya, Tiara akhirnya membuka pintu. Mata Tiara terbelalak lebar ketika melihat siapa yang bertamu ke rumahnya. Tiara langsung ingat dengan tulisan misterius yang ada di cermin waktu itu. Andin, ngapain kamu kesini? Pulang sana. Tiara ingin menutup pintu rumahnya kembali. Ia tidak mau Andin masuk ke rumahnya dan jadi korban keganasan penghuni rumah itu. Tiara, kamu apa-apaan? Ucap Andin dengan kesal. Ia menahan pintu yang ingin ditutup Tiara. Pergi Andin, jangan datang lagi ke sini. Please. Aku ngelakuin ini juga demi kamu. Tiara memohon pada Andin. Sekarang ini hanya Andin yang ia miliki. Tiara, aku datang ke sini mau ngasih tahu kamu perihal mimpi aku semalam. Ucapan Andin sukses membuat Tiara bergeming. Mimpi? Apakah itu berkaitan dengan rumah ini? Aku mimpi ketemu sama cewek. Aku gak tahu siapa, mukanya gak jelas gitu. Dia nyuruh aku buat kasih tahu kamu. Katanya kamu harus bakar salah satu lukisan yang ada di rumah ini. Lukisan? Tiara menelan ludah. Apakah ini yang dimaksud Nilam? Sesuatu yang berkaitan erat dengan arwah gentayangan itu? Jawabannya ternyata lukisan. Tapi lukisan yang mana? Di rumah ini ada banyak lukisan. Kamu ingat enggak
sama cewek aneh yang ketemu kita waktu itu? Dia nyuruh kamu buat bakar sesuatu bukan? Aku rasa yang dimaksud dia itu lukisan. Rumah kamu ini gak beres, Tiara. Iya, aku tahu. Rumah ini memang ada penghuninya. Tapi di sini lukisan gak cuma ada satu, banyak, Andin. Coba kamu pikir-pikir, sekiranya apa lukisan yang dimaksud itu? Tiara meremas rambutnya, lalu ia berpikir hingga ia teringat dengan lukisan pria tampan yang waktu itu. Lukisan besar yang menutupi pintu kamar pengantin. Iya, pasti itu lukisan arwah Renov. Aku tahu itu lukisan apa, ucap Tiara dengan raut wajah yang tidak bisa dibaca. Sekarang di mana lukisan itu? Buruan kita bakar sekarang. Kita cari di gudang belakang. Tiara menarik tangan Andin untuk mengikutinya menuju gudang. Namun mereka dikejutkan dengan kehadiran sosok pria misterius secara tiba-tiba. Sekejap, Tiara dan Andin terpaku pada sosok pria yang memiliki wajah rupawan itu. Mereka bahkan sampai menahan nafas. Pria di depan mereka ini memiliki ketampanan selayaknya patung dewa Yunani, begitu sempurna. Aku tidak akan membiarkan kalian melenyapkanku dengan mudah tanpa aku bisa membawa pasangan pengantinku, ucapnya dengan nada rendah. Suaranya terdengar serak. Wajah rupawan itu perlahan-lahan berubah busuk. Tiara akhirnya tersadar kalau ia kini tengah berhadapan dengan arwah Renov. Aku tidak sudi menjadi pengantinmu. Kau hanyalah arwah gentayangan, ucap Tiara sinis, membuat arwah Renov mengeram, marah. Tangan milik Renov dengan keadaan daging terkelupas terulur mencekik leher Tiara. Tujuannya memang membuat gadis itu mati, baru arwahnya bisa ia jadikan sebagai pasangan pengantinnya. Kamu akan mati dan kujadikan pengantinku, desisnya. Bau daging yang terbakar menguar dari tubuh arwah Renov, mengingatkan Tiara kalau sebelumnya Renov mati karena membakar dirinya sendiri. Lepaskan Tiara, teriak Andin. Ia ingin menyerang Renov, namun tubuhnya terbanting dihempaskan oleh angin yang mengandung kekuatan gaib. Andin terbatuk hingga memuntahkan darah. Gadis itu merintih karena rasa nyeri di perutnya. Tiara yang kini dalam keadaan sekarat karena dicekik oleh arwah Renov, seolah menemukan kekuatannya saat melihat Andin dibanting. Ia mampu melepaskan lehernya dari cengkraman Renov. Tiara awalnya terkejut karena tubuh Renov yang hangus setengah busuk dapat ia sentuh. Padahal jelas-jelas Renov itu arwah. Tapi sekarang bukan waktunya untuk membahas keanehan itu. Ia harus segera menemukan lukisan Renov dan membakarnya. Di dekat Tiara ada guci yang melemparkan ke arah Renov, sehingga membuat sang arwah semakin marah. Dengan kekuatan yang dimiliki Renov, ia menerbangkan pecahan guci yang tadi digunakan Tiara untuk menyerang balik gadis itu. Tiara dengan cepat menghindar. Namun 3 buah pecahan guci itu berhasil menancap di tubuhnya. Tiara merintih. Ia berusaha mencabut pecahan guci yang menancap di pipinya. Ketika pecahan guci itu berhasil dicabut, darah segar mengucur keluar dari luka itu. Menyerah saja, aku akan mempermudah kematianmu. Ayo, matilah bersamaku dan jadi pengantinku. Tiara dengan tegas menggeleng. Ia masih ingin menjalani hidup. Aku gak mau mati, begik Tiara. Arwah Renov dengan perlahan mendekati Tiara yang mundur secara perlahan. Api dendam menyala-nyala dari mata Renov. Pergerakan Tiara terhenti ketika punggungnya menabrak dinding. Aku gak sudi jadi pengantin kamu, setan, ucap Tiara dengan murka, melihat arwah Renov yang seolah meledek dirinya. Nyawamu ada di tanganku. Bersiaplah untuk menemui ajalmu. Kamu datang ke rumahku secara otomatis. Kamu bersedia menjadi pengantin hantuku supaya rohku bisa sempurna. Suara Renov menggelegar. Dengan lirikan matanya, tubuh Tiara terbanting.
Arwah Renov mempermainkan tubuh Tiara yang tak berdaya. Gadis itu ia banting sesuka hatinya. Tentu saja itu menggunakan kekuatan iblisnya. Tiara kini megap-megap. Ia rasa ajal sebentar lagi akan menjemputnya. Ia tak kuasa lagi untuk bergerak. Renov tertawa puas melihat mangsanya kini sudah tidak berdaya. Namun ia menjerit saat ada sesuatu yang memantulkan bayangannya. Cermin. Andin yang sudah mampu memulihkan sedikit tenaganya lekas mengambil cermin yang berada di ruangan itu. Dari buku horor yang ia baca, terkadang arwah takut melihat bayangannya sendiri. Terbukti, arwah Renov kini tengah menutupi wajahnya. Entah karena benci melihat bayangannya sendiri atau apa, Andin tidak terlalu peduli. Yang terpenting untuk sementara, ia bisa mengulur waktu arwah Renov untuk mengambil nyawa mereka. Tiara, cepat kamu cari lukisan itu, kata Andin dengan panik. Tiara terlihat kesusahan untuk bergerak karena rasa sakit di tubuhnya. Belum lagi darah yang terus keluar dari luka di tubuhnya. Aku nggak kuat, ucap Tiara dengan suara yang terdengar lirih. Kamu kuat Tiara, kamu bisa. Ingat, kamu pernah bilang ke aku kalau kamu nggak mau mati sebelum kamu punya anak. Ayo buruan, aku nggak tahu seberapa lama cermin ini bisa mengendalikan Renov. Seperti api yang hendak padam, Tiara yang semula ingin menyerah langsung membara. Ucapan Andin bagi bensin yang menyirami api yang hendak padam itu. Andin, aku mohon, tahan arwah Renov sebisa kamu. Aku akan cari lukisan itu. Itu pasti Tiara, buruan kamu cari lukisannya. Aku akan bertahan semampu aku. Arwah Renov kini meraung-raung, melupakan kedua mangsanya. Dengan tertatih Tiara pergi meninggalkan ruang tengah untuk menuju gudang. Ia berusaha secepatnya agar segera menemukan lukisan itu dan membakarnya. Tiara mengabaikan rasa sakit yang ada di tubuhnya. Ia tidak boleh dikalahkan oleh iblis gentayangan itu. Ia harus hidup dan mewujudkan impiannya seperti apa yang dikatakan Andin tadi. Ah, sial. Pintu gudang digembok. Ia tidak tahu di mana kuncinya. Yang menyimpan kuncinya dulu Nino. Astaga, bagaimana ini? Tiara memutar otak bagaimana supaya ia bisa membuka gembok yang mengunci gudang. Mata Tiara menangkap ada sebuah linggis di pojokan. Ia langsung mengambil benda itu. Tiara mengumpulkan tenaganya untuk menghancurkan gembok itu. Berhasil. Gembok berhasil dibuka. Tiara segera masuk ke dalam. Ia segera menuju lukisan itu. Lukisan itu segera Tiara bawa keluar gudang untuk membakarnya. Kebetulan tak jauh dari gudang ada pintu yang jika dibuka maka terpampanglah hutan belantara yang seolah memagari halaman belakang rumah Tiara. Setelah lukisan itu berhasil dibawa keluar, Tiara baru ingat satu hal, kalau ia tidak membawa pematik api. Ketika Tiara ingin mengambil pematik api di dapur, Tiara mendengar jeritan dari ruang tengah. Itu suara Andin. Andin yang tengah memegangi cermin terkejut ketika Renov dapat mengendalikan diri. Arwah gentayangan itu menatapnya dengan murka. Dengan tatapan matanya yang menyala-nyala, cermin yang dipegangi Andin pecah. Hingga membuat gadis itu menjerit. Pecahan itu mengenai wajahnya dan bagian tubuh yang lain. Arwah Renov melesat meninggalkan Andin. Ia menuju di mana Tiara berada. Belum sempat Tiara menuju dapur untuk mengambil pematik api, ia dihadang oleh arwah Renov. Ia begitu murka melihat Tiara hendak membakar lukisannya. Jari-jarinya langsung mencengkram leher Tiara. Mata Tiara membeliak, cengkraman Renov semakin kuat. Air mata perlahan mengalir membasahi pipi Tiara. Mengingat ia tidak akan selamat. Teringat masa-masa indahnya dulu sebelum ia tinggal di rumah ini. Rumah yang ia tempati sekarang banyak membawa bencana untuknya. Ketika Tiara sudah putus asa, arwah Renov secara mengejutkan menjerit nyaring. Api perlahan-lahan membakar tubuhnya. Cengkraman tangan Renov terlepas.
arwah itu menjerit-jerit kesakitan. Tiara menyaksikannya dengan penuh rasa heran bercampur lega. "Kurang ajar, siapa yang membakarnya?" teriak Renov. Makhluk itu berguling menabrak apapun yang ada di sekitarnya. Renov begitu kesakitan ketika api membakar dirinya. Perlahan tapi pasti, arwah Renov menjadi abu. Asap putih mengepul secara misterius menghilangkan arwah Renov. Tiara masih terpaku di tempatnya. Ia sudah sangat syok. Tiara yang tidak punya tenaga lagi merangkak menuju tempat ia meninggalkan lukisan itu. Andin tengah berdiri di sana. Rupanya gadis itulah yang telah membakar lukisan Renov. Tiara menangis haru. Ia selamat dari maut. Andin segera menghampiri Tiara. Ia memeluk sahabatnya itu. "Tiara, kita selamat, Tiara." "Andin," ucap Tiara lirih ketika sahabatnya itu memapahnya untuk berdiri. "Sekarang kita harus apa? Kita tunggu pagi, lalu kita pulang ke Jakarta." Tiara mengangguk lega, meski keadaannya kini mengenaskan, setidaknya ia selamat dari maut. Semua teror di rumah ini berakhir sudah. Ia akan kembali menjalani hidupnya dengan tenang. Pagi yang ditunggu akhirnya tiba. Tiara dan Andin bersiap untuk kembali ke Jakarta. Tanpa disangka-sangka, Nilam dan Lurah Aji menemui mereka. Kedatangan yang sungguh sangat terlambat. Coba saja mereka datang tadi malam, di mana pada saat itu Andin dan Tiara benar-benar membutuhkan orang untuk menolong mereka. "Kalian akan pulang?" tanya Lurah Aji. "Iya Pak, kami akan kembali ke Jakarta," kata Tiara yang melirik Nilam, gadis misterius itu. "Kalian sudah berhasil melenyapkan arwah Renov rupanya. Lalu bagaimana dengan rumah ini? Apakah akan kamu jual?" Lurah Aji kembali bertanya. Rumah besar ini akan kosong kembali jika Tiara meninggalkannya. "Saya tidak akan menjual rumah ini, Pak. Sesekali saya akan datang berlibur ke desa ini," kata Tiara. Lurah Aji mengangguk. "Setelah kamu membakar lukisan itu tadi malam, bukan berarti arwah Renov lenyap seutuhnya. Yang kamu lakukan tadi malam hanya untuk menghentikan teror Renov dan membuat kalian berdua selamat dari kematian. Arwah Renov masih gentayangan. Sebaiknya kamu jual saja rumah ini," ucap Nilam tajam. Tiara menelan ludahnya. Ia melirik Andin meminta bantuan pada sahabatnya itu untuk membantunya bicara dengan Nilam. Tatapan Nilam yang begitu mengintimidasi kadang membuat nyali Tiara ciut. "Kami akan memanggil orang pintar untuk melakukan pengusiran setan di rumah ini," kata Andin dengan menunjukkan rasa percaya diri. Ia yakin dengan bantuan orang pintar, maka arwah-arwah yang menghuni rumah ini akan pergi. Tiara dan Andin kini dalam perjalanan pulang menuju Jakarta. Keduanya begitu lega. "Gak nyangka ya, niat aku mau nulis novel horor, ternyata aku malah ngalamin kejadian yang begitu horor. Kamu bisa jadiin pengalaman kamu ini buat bahan menulis novelnya, Tiara. Kejadian di rumah itu benar-benar gila, tahu nggak? Sungguh di luar nalar." Andin bergidik mengingat kejadian menyeramkan yang ia alami sewaktu di rumah Tiara. "Sekarang aku percaya kalau hantu itu ada," ucap Tiara. Gadis itu menghela nafas panjang. Tiara memejamkan matanya. Ia mengingat cerita Nilam tadi. Mengapa arwah Renov lenyap saat lukisannya dibakar tadi malam? Rupanya selama ini arwah gentayangan Renov menghuni lukisan itu. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Ia bisa kembali hidup dengan tenang. Arwah penasaran itu tidak akan menerornya lagi. 3 tahun kemudian, waktu berlalu setelah kejadian itu. Tiara sudah menerbitkan novelnya. Ia kini juga sudah bertemu dengan pasangan hidupnya. Laki-laki itu bernama Fatir. Dia menerima Tiara apa adanya, termasuk masa lalunya. Dari pernikahan Tiara dengan Fatir, mereka dikaruniai putri bernama Violet yang baru genap berusia 2 tahun. Sebab itu Tiara dan Fatir memutuskan pergi liburan untuk merayakan ulang tahun putri kesayangan mereka.
Perkenalan Tiara dan Fatir tergolong cukup singkat. Sebulan setelah Tiara meninggalkan desa Kencana, Tiara berkenalan dengan Fatir, yang menurut cerita dari Andin, kalau sebenarnya Fatir sudah lama mengagumi Tiara. Baru 2 minggu mereka berkenalan dan ternyata saling merasa cocok. Akhirnya Fatir melamar Tiara. Mereka pun menikah. Tak lama kemudian Tiara hamil 9 bulan, setelah itu lahiran seorang bayi perempuan yang berwajah mewarisi kecantikan sang ibu. Setelah memastikan semua barang-barang yang dibawa sudah lengkap, mereka akhirnya berangkat. Sepanjang perjalanan banyak diisi oleh celotehan Violet yang tidak jelas. Anak itu memang belum lancar berbicara, tapi ia memiliki hobi mengoceh. Tingkah lucu Violet mengundang gelak tawa. Tiara bahagia sekali. Tuhan mengirimkan ia lelaki sebaik Fatir dan Violet yang begitu lucu. Rasa sakit pernah dikhianati oleh seseorang di masa lalunya terbayar sudah dengan kehadiran Fatir. Tiara sekeluarga akhirnya sampai di tempat yang dituju. Tempat itu rumah Tiara yang berada di desa Kencana. Fatirlah yang menginginkan mereka liburan di sini. Ia mendesak Tiara. Pasalnya Tiara tidak pernah mau mengajaknya ke sini. Ini pertama kalinya Fatir menginjakan kakinya di rumah yang membuat kesucian istrinya terenggut. Fatir penasaran seperti apa rumah arwah pengantin di dalam novel yang ditulis istrinya. Setelah membersihkan rumah dengan menghabiskan waktu hampir 2 jam, mereka akhirnya bisa beristirahat. Violet terlihat sangat kelelahan setelah mereka menempuh perjalanan yang lumayan jauh. Sayang, Violet sudah tidur, kita keluar sebentar. Aku mau lihat-lihat pemandangan di sekitaran sini, kata Fatir. Tiara mengangguk. Ia menyelimuti Violet lebih dulu. Kita lihat pemandangan dari balkon saja. Aku tidak berani meninggalkan Violet sendirian. Fatir menghela nafas. Ya sudahlah, tidak apa-apa, kata Fatir. Mereka bisa jalan-jalan nanti setelah Violet sudah bangun. Tiara berdiri di balkon, menatap lurus pemandangan di depannya. Tangan Fatir melingkar, memeluk perut ramping milik Tiara dari belakang. Ia mencium pipi istrinya dengan penuh cinta. Sayang, rumah ini unik. Untung dulunya tidak kamu jual. Iya, tapi sejarahnya sangat kelam. Tiba-tiba tangisan si Violet kecil mengganggu suasana romantis itu. Baik Tiara maupun Fatir segera menuju di mana putri mereka. Sayang, Violet nggak ada, ucap Tiara dengan panik. Melihat Violet tidak berada di tempat tidur di mana terakhir kali ia meninggalkannya tadi. Dengar tangisannya, ujar Fatir. Tiara mengangguk. Mereka segera mencari Violet, mengikuti di mana suara tangisannya. Alangkah terkejutnya Tiara saat menemukan keberadaan putri kesayangannya. Violet berada di kamar pengantin itu. Tiara belum menghancurkan kamar pengantin terkutuk itu. Violet menangis dengan tangan menunjuk ke arah ranjang pengantin. Tiara segera menggendong putrinya. Ia merasa aura negatif yang begitu kuat dari kamar ini, lebih kuat dari sebelumnya. Tidak, ucap Fatir dengan suara bergetar, melihat sosok yang membuat putrinya menangis. Sesosok pria dengan wajah buruk rupa tengah berdiri di ranjang itu, dengan mata melotot tajam ke arah mereka. Arwah itu menyimpan dendam yang begitu membara. Tiara seketika lemas. Arwah gentayangan Renov ternyata belum musnah. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.